Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi kayu di bagian atas jendela kamar, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Rina duduk di tepi tempat tidur, jemarinya masih menyusuri tekstur spray katun yang baru saja ia rapikan. Hembusan napas panjang lolos dari bibirnya, sebuah campuran antara rasa lega dan kegugupan yang sulit dijabarkan. Ini adalah minggu kedua, ia resmi menyandang status sebagai istri Andi. Sekaligus minggu pertama ia tinggal di rumah mertuanya, Bu Sumi. Dinding kamar itu dicat warna krem pucat, dihiasi beberapa foto masa kecil Andi yang tergantung rapi dalam bingkai kayu jati. Rina tersenyum tipis menatap wajah polos suaminya di dalam foto itu. Keputusan untuk tinggal bersama Bu Sumi diambil bukan tanpa alasan. Andi adalah anak tunggal, dan Bu Sumi sudah menjanda selama 10 tahun. Narasi tentang berbakti dan menemani masa tua ibu menjadi landasan utama diskusi mereka sebelum menikah. Rina, dengan hati yang selalu mendahulukan orang lain, menyetujui tanpa banyak pertimbangan. Baginya, mencintai Andi berarti mencintai ibunya juga. "Rina, kamu sudah bangun, Nak?" Suara itu terdengar dari balik pintu, sedikit serak namun tegas. Itu suara Bu Sumi. Rina tersentak kecil, buru-buru bangkit dan merapikan daster batiknya. "Iya, Bu. Rina sudah bangun," jawabnya setengah berteriak agar terdengar sampai keluar, lalu bergegas membuka pintu kamar. Di ambang pintu, Bu Sumi berdiri dengan postur tubuh yang masih tegak meski usianya sudah menginjak kepala 6. Rambutnya yang memutih digelung rapi tanpa satu helai pun yang keluar dari tatanan. Matanya yang tajam menyapu seisi kamar Rina dalam hitungan detik, seolah sedang melakukan inspeksi mendadak. "Jangan biasakan bangun siang kalau sudah jadi istri," ucap Bu Sumi datar, tanpa senyum. "Matahari sudah tinggi. Di rumah ini, dapur harus sudah ngebul sebelum jam 6. Rina melirik jam dinding. Pukul 05.45. Ia menelan ludah, menahan rasa tidak enak. "Maaf, Bu. Tadi Rina habis sholat subuh merapikan lemari sebentar. Rina akan langsung ke dapur." Bu Sumi tidak menjawab, hanya memutar badan dan berjalan menuju ruang tengah. Langkah kakinya terdengar berat namun pasti, mendominasi keheningan rumah tua itu. Rina mengekor di belakangnya, merasakan aura intimidasi yang samar namun mencekik. Dapur rumah Bu Sumi luas dan bersih, namun terasa dingin. Perabotan masak tersusun dengan presisi militer. Panci-panci digantung berdasarkan ukuran, dan toples bumbu diberi label dengan tulisan tangan Bu Sumi yang kaku. Rina meraih pisau dan mulai memotong bawang merah, mencoba menguasai kegugupannya. Ia ingin memasak nasi goreng untuk sarapan, menu sederhana yang ia harap bisa diterima lidah mertuanya. "Potongannya jangan terlalu tebal, Rina," tegur Bu Sumi yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Tangannya menunjuk irisan bawang di talenan. "Kalau tebal begitu, nanti tidak garing saat digoreng. Andi itu tidak suka kalau bawangnya masih terasa mentah." "Oh iya, Bu. Maaf." Rina buru-buru mengiris lebih tipis. Jarinya sedikit gemetar. Bu Sumi tidak beranjak. Wanita paruh baya itu berdiri di sana, melipat kedua tangan di dada, mengawasi setiap gerakan Rina. Mulai dari cara Rina menuang minyak, memecahkan telur, hingga mengaduk nasi di wajan. Rina merasa seperti sedang menjalani ujian praktik memasak dengan penguji yang paling ketat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Keinginan untuk menciptakan suasana hangat di pagi hari perlahan berganti menjadi tekanan untuk tidak melakukan kesalahan. "Garamnya sedikit saja. Ibu punya darah tinggi," sela Bu Sumi lagi saat tangan Rina meraih toples garam. "Iya, Bu. Ini cuma sejumput," sahut Rina pelan. Ketika nasi goreng itu akhirnya tersaji di meja makan, Andi keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Ia mencium aroma masakan dan tersenyum lebar, menghampiri Rina lalu mengecup keningnya sekilas. "Wah, baunya enak sekali. Istriku memang hebat," puji Andi tulus, lalu duduk di kursi makannya. Rina tersenyum lega melihat reaksi suaminya. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Bu Sumi duduk di ujung meja, mengambil sendok, dan mencicipi sedikit nasi goreng itu. Ia mengunyah perlahan, matanya menatap lurus ke depan, bukan ke arah Rina maupun Andi.
Lumayan, komentar Bu Sumi pendek. Tapi nasinya agak terlalu lembek. Lain kali kalau masak nasi untuk digoreng, airnya dikurangi sedikit. Andi ini dari kecil seleranya tinggi. Dia tidak biasa makan nasi yang lengket. Andi tertawa kecil, tidak menyadari perubahan raut wajah istrinya. Ah, ibu bisa saja. Ini enak kok, Bu. Pas buat sarapan. Ibu cuma memberitahu Andi, biar istrimu belajar. Sahut Bu Sumi cepat, nadanya defensif namun tajam. Namanya juga baru berumah tangga, masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau bukan ibu yang mengajari, siapa lagi? Rina menundukkan kepala, menatap piringnya sendiri. Kata-kata itu terdengar halus, dibungkus dengan alasan mengajari. Namun entah mengapa rasanya seperti jarum kecil yang menusuk ulu hati. Ia merasa usahanya pagi ini tidak dihargai, melainkan dikoreksi layaknya pekerjaan rumah anak sekolah dasar. Setelah Andi berangkat kerja, suasana rumah kembali hening, namun bukan keheningan yang menenangkan. Bu Sumi segera memberikan daftar instruksi tak tertulis. Kain pel harus diperas sampai benar-benar kering, agar lantai tidak licin. Baju putih harus dipisahkan dan disikat tangan, tidak boleh masuk mesin cuci. Jendela harus dibuka pada jam tertentu dan ditutup kembali sebelum debu jalanan masuk terlalu banyak. Rina mengerjakan semuanya dengan patuh. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring, dan merapikan ruang tamu. Keringat membasahi punggungnya. Dulu, di rumah orang tuanya, pekerjaan rumah tangga dibagi rata atau dikerjakan bersama-sama dengan santai. Di sini, Rina merasa seperti sedang bekerja mengejar target. Siang harinya, saat Rina hendak duduk beristirahat di sofa ruang tengah sambil mengecek ponselnya, Bu Sumi keluar dari kamar sambil membawa keranjang berisi pakaian kering yang belum disetrika. Mumpung kamu sedang tidak ada kerjaan, tolong setrikakan baju-baju ini ya Rina, kata Bu Sumi, meletakkan keranjang itu di dekat kaki Rina. Itu ada kemeja kerja Andi untuk besok. Ibu tidak sempat setrika karena pinggang ibu sakit lagi. Rina menatap tumpukan baju yang menggunung itu. Rasa lelah mulai menjalar di betis dan punggungnya, namun ia tak kuasa menolak. Wajah Bu Sumi yang memelas saat menyebut pinggang sakit membuatnya merasa bersalah jika berkata tidak. Baik Bu, Rina kerjakan sekarang, jawabnya sambil meletakkan ponsel yang bahkan belum sempat ia nyalakan layarnya. Bu Sumi tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Bagus, istri yang baik itu yang rajin, yang bisa meringankan beban suami dan keluarga. Jangan seperti perempuan-perempuan zaman sekarang, yang maunya cuman ongkang-ongkang kaki. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil berlalu, namun gema suaranya tertinggal di telinga Rina. Ongkang-ongkang kaki? Padahal sejak subuh Rina belum duduk lebih dari 10 menit. Ada rasa tidak terima yang mulai tumbuh di dadanya, sebuah benih protes yang ia tekan kuat-kuat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Bu Sumi hanya orang tua yang perfeksionis, bahwa ini semua adalah proses adaptasi. Jam demi jam berlalu di ruang setrika yang panas. Aroma pelicin pakaian memenuhi udara, bercampur dengan rasa penat yang kian menumpuk. Ketika Andi pulang di sore hari, Rina menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Ia berharap Andi akan bertanya tentang harinya, atau setidaknya menyadari wajah lelahnya. Namun, begitu Andi masuk, Bu Sumi sudah lebih dulu menyambutnya dengan segelas teh manis hangat. Minum dulu, Ndi. Kamu pasti capek, ujar Bu Sumi dengan nada penuh kasih sayang. Kontras sekali dengan nada bicaranya pada Rina seharian tadi. Untung ibu sudah bilang sama Rina untuk siapkan air panas buat mandimu. Handuknya juga sudah ibu suruh siapkan. Andi menyeruput tehnya dan mendesah nikmat. Terima kasih, Bu. Ibu memang paling pengertian. Lalu ia menoleh pada Rina. Sayang, tolong ambilkan tasku di motor ya. Aku mau luruskan kaki sebentar. Rina tertegun sejenak. Ia melihat suaminya yang duduk nyaman dilayani ibunya, sementara dirinya masih berdiri dengan apron masak yang belum sempat dilepas. Ada ketimpangan yang nyata di sini. Bu Sumi dengan cerdik memposisikan dirinya sebagai pahlawan yang melayani putranya, sekaligus manajer yang mengatur Rina. Iya, Mas, jawab Rina lirih. Ia berjalan keluar menuju teras, merasakan angin sore menerpa wajahnya. Di luar,
Langit mulai berubah jingga kemerahan, seolah mencerminkan perasaannya yang mulai mendung. Malam itu, di meja makan, pembicaraan didominasi oleh nostalgia masa kecil Andi yang diceritakan Bu Sumi dengan bersemangat. Rina hanya menjadi pendengar setia, sesekali mengangguk atau tersenyum sopan. Setiap kali Rina mencoba masuk ke dalam percakapan atau menceritakan sedikit tentang harinya, Bu Sumi dengan halus mengalihkan topik kembali ke Andi, atau tentang bagaimana cara mengurus rumah yang benar. Rina merasa kerdil di rumahnya sendiri. Bukan, ini bukan rumahnya. Ini rumah Bu Sumi, dan Rina hanyalah penumpang yang harus tahu diri. Saat malam semakin larut dan mereka akhirnya masuk ke kamar tidur, Rina membaringkan tubuhnya di samping Andi. Suaminya itu sudah memejamkan mata, tampak damai dan tanpa beban. "Mas," panggil Rina pelan. Gumam Andi dengan mata masih terpejam. "Ibu, memang orangnya tegas sekali ya." Rina mencoba memilih kata yang paling halus. Andi membuka matanya sedikit, lalu terkekeh pelan. "Oh, ibu memang begitu. Perfeksionis. Dia sudah biasa mengurus semuanya sendiri sejak ayah meninggal. Kamu jangan ambil hati ya kalau ibu agak cerewet. Dia cuma mau kamu jadi istri yang terbaik buat aku." Andi kemudian memeluk Rina, memberikan kehangatan yang sesaat menenangkan. "Sabar ya sayang, lama-lama juga terbiasa." Rina tidak menjawab. Ia membiarkan dirinya dipeluk, tapi matanya menatap kosong ke langit-langit kamar yang gelap. "Terbiasa?" Batinnya bertanya. Apakah ia harus terbiasa dengan sindiran halus itu? Apakah ia harus terbiasa dianggap tidak becus meski sudah berusaha sekuat tenaga? Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan, menemani kesunyian hati Rina. Hari pertama yang ia bayangkan penuh dengan kehangatan keluarga baru, ternyata berakhir dengan rasa lelah fisik dan mental yang tak terduga. Benih-benih ketidaknyamanan itu telah ditanam hari ini, disiram oleh komentar pedas Bu Sumi dan ketidakpekaan Andi. Dan di dalam kegelapan kamar itu, Rina merasakan ketakutan samar bahwa benih ini akan tumbuh menjadi pohon nestapa yang menjalar liar, mencekik kebahagiaan yang baru saja ia bangun. Bulan madu itu ternyata tak lebih dari sekadar ilusi optik yang memudar begitu cepat. 3 bulan setelah pesta pernikahan yang megah itu, kemewahan yang dijanjikan Andi perlahan mengelupas, menampilkan besi-besi berkarat yang dingin dan tajam. Rumah besar bertingkat 2 dengan pilar-pilar marmer yang dulu membuat Rina ternganga kagum, kini terasa seperti labirin sunyi yang menelan kewarasannya. Tidak ada lagi sapaan lembut atau pujian tentang kecantikannya. Yang tersisa hanyalah rutinitas yang mencekik. Jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi ketika Rina tersentak bangun. Bukan oleh alarm ponselnya, melainkan oleh gedoran pintu yang tidak sabaran. Itu Bu Sumi, selalu Bu Sumi. Wanita paruh baya yang selalu tampil dengan sanggul rapi dan perhiasan emas yang bergemerincing, itu memiliki definisi disiplin yang mengerikan bagi menantunya. Rina menyeret tubuhnya yang masih pegal sisa pekerjaan kemarin. Kakinya menyentuh lantai marmer yang dingin, sedingin tatapan ibu mertuanya setiap kali mereka berpapasan. Saat ia membuka pintu kamar, Andi masih tertidur pulas, dengkurnya halus terdengar, seolah dunia di sekitarnya baik-baik saja. Andi tidak pernah tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa istrinya memulai hari bahkan sebelum matahari berani menampakkan diri. Di dapur yang luas dan penuh peralatan canggih itu, Rina justru dilarang menggunakan mesin pencuci piring atau mesin cuci otomatis untuk pakaian-pakaian tertentu. Mesin itu bikin baju rusak, Rina. Kemeja kerja Andi itu mahal, bahannya impor. Kamu cuci pakai tangan. Jangan malas. Begitu titah Bu Sumi seminggu yang lalu, saat ia memberhentikan asisten rumah tangga terakhir mereka dengan alasan ingin Rina belajar menjadi istri yang sesungguhnya. Jari-jari Rina yang dulu lentik dan halus kini mulai kasar. Kulit di sekitar kukunya mengelupas karena terlalu sering terpapar deterjen keras. Ia mengucek kemeja putih Andi di wastafel, air mata tertahan di pelupuk mata. Ia ingat janji Andi saat melamarnya, "Kamu akan jadi ratu di rumahku." Namun, kenyataannya, ia tak lebih dari pembantu tak bergaji yang mengenakan cincin kawin. "Itu kerah kemejanya masih ada noda sedikit, Rina. Kamu ini niat tidak sih melayani suami?"
Suara Bu Sumi tiba-tiba menyambar dari arah ruang makan. Wanita itu sudah duduk di sana, menyesap teh panas. Matanya tajam mengawasi punggung Rina seolah elang mengincar mangsa. Rina menelan ludah, menahan getar di suaranya. "Maaf Bu, ini sedang Rina bersihkan ulang." "Maaf terus. Orang tuamu dulu tidak mengajarimu cara mencuci baju?" "Heran, gadis zaman sekarang cuman modal tampang, tapi kerjaan rumah nol besar," cibir Bu Sumi, meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klunting, yang nyaring beradu dengan tatakan. "Ingat ya Rin, Andi itu kerja keras banting tulang di luar. Kamu di rumah cuma disuruh mengurus keperluan dia, dan rumah saja tidak becus. Jangan bikin malu keluarga kami." Kata-kata itu menghunjam dada Rina lebih sakit daripada air sabun yang memedihkan luka di jarinya. Ia ingin membela diri, mengatakan bahwa ia sarjana, bahwa ia dulu punya karier sebelum Andi memintanya berhenti bekerja. Tapi Rina tahu, membantah Bu Sumi hanya akan memanjangkan drama pagi hari. Ketika Andi turun untuk sarapan, Rina berharap ada sedikit pembelaan atau setidaknya perhatian. Pria itu tampak gagah dengan kemeja yang sudah disetrika licin oleh Rina semalam. Setrikaan yang memakan waktu hingga tengah malam karena Bu Sumi menuntut setiap lipatan harus presisi. Rina meletakkan piring berisi nasi goreng di depan Andi. Ia sengaja berdiri agak lama di samping kursi suaminya, berharap Andi melihat kantung mata hitam di wajahnya atau tangan merahnya yang gemetar. "Pagi, Mas," sapa Rina lirih. Andi hanya bergumam sambil sibuk menggulir layar ponselnya, membaca berita saham atau pesan dari klien. Pagi. "Mas, sarapannya dimakan dulu, nanti dingin," ujar Rina lagi, mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam dunianya. "Iya, sebentar," jawab Andi pendek tanpa menoleh. Bu Sumi menyela, "Lihat tuh, suamimu sedang fokus mau cari uang. Jangan diganggu dengan obrolan tidak penting. Kamu siapkan saja bekal siangnya." Rina menatap Andi, berharap suaminya akan menegur ibunya, mengatakan bahwa sapaan istri bukanlah gangguan. Namun, Andi diam saja. Pria itu menyuap nasi gorengnya dengan acuh tak acuh, seolah Rina adalah perabot yang bisa bicara. Keheningan di meja makan itu begitu bising bagi hati Rina. Siang harinya, neraka kecil itu berlanjut. Bu Sumi seolah memiliki daftar tugas tak berujung untuk Rina. Membersihkan debu di koleksi kristal, satu persatu, hingga mengelap daun tanaman hias di taman belakang. Panas matahari siang itu membakar kulit Rina, tapi tatapan Bu Sumi dari balik jendela kaca ber-AC jauh lebih menyengat. "Lantai teras itu masih kusam, Rina. Gosok yang kuat," teriak Bu Sumi dari ambang pintu geser, sambil mengipas-ngipaskan kipas lipat mahalnya. Rina berhenti sejenak, menyeka keringat yang bercucuran di pelipisnya. Punggungnya terasa mau patah. "Bu, Rina istirahat sebentar ya." Kepala Rina pusing. Baru begitu saja pusing. "Dulu saya hamil tua masih bisa ngepel lantai jongkok. Kamu ini manja sekali karena dari keluarga biasa, kaget masuk keluarga berada ya." Hinaan tentang latar belakang keluarganya adalah senjata favorit Bu Sumi. Ia selalu menekankan bahwa Rina beruntung dipungut oleh Andi, seolah pernikahan ini adalah aksi sosial, bukan penyatuan dua hati. Rina menggigit bibir bawahnya, menahan isak tangis agar tidak pecah. Ia kembali menunduk, menggosok lantai batu alam itu dengan sisa tenaga yang ada. Malam harinya adalah puncak dari segala kepedihan. Andi pulang larut, wajahnya tampak lelah. Rina menyambutnya di pintu, mengambil tas kerjanya dengan patuh. "Mas sudah makan?" tanya Rina lembut. "Sudah, meeting, tadi di restoran," jawab Andi sambil melonggarkan dasinya. Rina mengikuti Andi ke kamar. Ini adalah satu-satunya kesempatan ia bisa bicara berdua tanpa intervensi Bu Sumi. Rina duduk di tepi ranjang saat Andi melepas kaus kakinya. "Mas," Rina memulai dengan ragu. "Kenapa lagi, Rin? Aku capek banget hari ini," potong Andi, nadanya syarat dengan keengganan. "Aku cuma mau cerita. Tadi Ibu." Andi menghela napas panjang, melempar kaus kakinya ke keranjang cucian dengan kasar. "Ya Tuhan, Rina. Bisa tidak? Sehari saja kamu tidak mengeluh soal Mama. Mama itu orang tua. Wajar kalau cerewet. Beliau cuma mau kamu jadi istri yang lebih baik. Standar di rumah ini memang tinggi.
Rina ternganga. Mas, ini bukan soal cerewet. Ibu menyuruhku melakukan semuanya sendirian. Aku bukan robot, Mas. Tanganku sampai luka-luka begini, lihat. Rina menyodorkan tangannya yang kasar ke hadapan wajah Andi. Andi menepis pelan tangan itu. Tidak kasar, tapi cukup untuk membuat hati Rina remuk. Itu cuma lecet biasa. Pakai krim kan bisa sembuh. Rin, tolonglah. Di kantor aku sudah pusing dengan target perusahaan. Di rumah jangan ditambah pusing dengan drama kamu dan mama. Kamu itu istriku. Tugasmu membuat rumah ini nyaman, bukan malah jadi sumber masalah. Jadi aku sumber masalah? Suara Rina bergetar. Aku lelah, Mas. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini, bukan istrimu. Andi menatapnya tajam, tatapan yang dingin, persis seperti tatapan Bu Sumi. Jangan berlebihan. Kamu tinggal di rumah mewah, makan enak, tidak perlu mikir bayar tagihan listrik atau air. Banyak wanita di luar sana yang ingin ada di posisimu. Bersyukurlah sedikit. Setelah mengucapkan kalimat itu, Andi membaringkan tubuhnya memunggungi Rina, menarik selimut sebatas dada, dan menutup percakapan secara sepihak. Rina duduk terpaku di tepi ranjang. Lampu tidur yang remang-remang menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Kalimat Andi berdengung di telinganya. Bersyukurlah sedikit. Ia menatap sekeliling kamar yang mewah itu. Dinding dengan wallpaper sutra, ranjang king size yang empuk, perabotan dari kayu jati ukir. Semuanya indah, semuanya mahal. Tapi malam itu, Rina akhirnya menyadari satu hal yang mengerikan. Kemewahan ini bukanlah anugerah. Ini adalah jeruji. Ia terperangkap dalam sangkar emas yang kilaunya mulai memudar, menampakkan karat yang perlahan menggerogoti harga dirinya. Dan yang paling menyakitkan, kunci sangkar itu dipegang oleh pria yang tidur memunggunginya. Pria yang ia kira akan menjadi pelindungnya, namun ternyata hanyalah sipir penjara yang paling acuh. Di dalam keheningan kamar yang dingin itu, Rina merasa lebih sendirian daripada saat ia masih hidup sederhana di kamar kosnya yang sempit. Sangkar ini mungkin terbuat dari emas bagi orang lain yang melihat dari luar, tapi bagi Rina yang berada di dalamnya, ini adalah ruang penyiksaan yang sunyi. Suara piring beradu dengan meja marmer memecah keheningan pagi itu. Namun bagi Rina, suara itu terdengar seperti lonceng peringatan yang sudah terlalu akrab di telinganya. Ia baru saja meletakkan semangkuk bubur ayam panas di hadapan Bu Sumi, uapnya masih mengepul membawa aroma kaldu yang gurih. Namun, ekspresi wajah ibu mertuanya itu sama sekali tidak menunjukkan selera makan, melainkan ketidaksukaan yang mendarah daging. Tanpa mencicipi sedikit pun, Bu Sumi mendorong mangkuk itu menjauh hingga kuahnya tumpah sedikit mengotori taplak meja putih bersih yang baru saja dipasang Rina semalam. Kamu ini tuli atau memang bodoh, Rina? Suara Bu Sumi rendah, namun tajamnya melebihi irisan pisau dapur. Sudah berapa kali saya bilang, saya tidak suka bubur yang terlalu encer seperti ini. Kamu mau kasih makan saya atau kasih makan bayi? Rina menunduk. Kedua tangannya saling meremas di balik celemek kumal yang dipakainya. Ia sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Memastikan beras dimasak dengan takaran air yang tepat, persis seperti yang diminta Bu Sumi minggu lalu. Namun, di rumah ini, standar kebenaran selalu bergerak dinamis, mengikuti suasana hati sang ratu rumah tangga. Maaf, Bu. Kemarin Ibu bilang buburnya terlalu kental, jadi saya tambahkan sedikit air. Jangan membantah, bentak Bu Sumi membuat bahu Rina tersentak. Wanita parubaya itu berdiri, menatap menantunya dengan pandangan merendahkan yang membuat Rina merasa kerdil. Masalahnya bukan di airnya, tapi di otakmu yang tidak pernah bisa becus melakukan pekerjaan sederhana. Heran, apa yang dilihat anakku dari perempuan sepertimu? Rina menggigit bibir bawahnya, menahan rasa perih yang mulai menjalar di dada. Ia sudah terbiasa dengan cacian tentang masakannya, tentang cara menyapunya, atau tentang penampilannya yang dianggap tidak sepadan dengan status keluarga suaminya. Namun, pagi ini, atmosfer terasa lebih berat. Ada kebencian yang lebih pekat dari biasanya di mata Bu Sumi. Saya akan buatkan yang baru, Bu.
ucap Rina lirih, mencoba mengambil mangkuk itu untuk mengakhiri konfrontasi. Tangan Bu Sumi menepis tangan Rina dengan kasar. Tidak perlu. Selera makan saya sudah hilang melihat wajah memelasmu itu. Bu Sumi melangkah mendekati Rina, mengikis jarak di antara mereka, hingga Rina bisa mencium aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau intimidasi. Sebenarnya saya malas bicara ini, tapi ada tamu penting yang akan datang nanti sore. Teman-teman sosialitas saya, ujar Bu Sumi sambil memindai tubuh Rina dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan jijik. Saya tidak mau kamu menampakkan diri di ruang tamu. Kamu di dapur saja. Atau lebih baik, kamu pergi keluar sampai acara selesai. Saya malu kalau mereka tahu menantu saya modelnya seperti pembantu begini. Darah Rina berdesir. Diusir dari rumahnya sendiri, rumah yang ia tinggali bersama suaminya, hanya karena ibu mertuanya malu. Namun, Rina masih mencoba menelan gumpalan emosi itu. Ia menarik napas panjang. Baik, Bu. Kalau itu mau Ibu, jawab Rina, suaranya bergetar namun tetap patuh. Bagus, cibir Bu Sumi. Setidaknya kamu sadar diri. Itu satu-satunya hal yang tersisa dari didikan orang tuamu, kan? Sadar diri kalau kalian itu orang kecil yang tidak punya apa-apa. Rina membeku. Kepalanya perlahan terangkat. Ia bisa menerima hinaan tentang masakannya, tentang kecerdasannya, bahkan tentang fisiknya. Tapi orang tua, ayah dan ibunya yang sudah tenang di alam sana, Bu Sumi rupanya belum puas. Melihat Rina terdiam, ia merasa mendapatkan angin segar untuk menancapkan belati lebih dalam. Kenapa melotot begitu? Memang benar, kan? Orang tuamu itu meninggal cepat mungkin karena mereka lelah menanggung malu punya anak yang tidak bisa apa-apa sepertimu. Atau mungkin mereka memang tidak punya bekal apa-apa untuk diwariskan. Bahkan sopan santun pun tidak sempat mereka ajarkan. Kasihan sekali, hidup miskin, mati pun meninggalkan beban. Detik itu, waktu seolah berhenti berputar bagi Rina. Suara detak jam dinding lenyap. Suara kendaraan di luar rumah memudar. Yang terdengar di telinga Rina hanyalah dengungan panjang yang memekakkan diiringi degup jantungnya sendiri yang memukul-mukul rongga dada dengan keras. Panas. Bukan panas dari kompor yang menyala, melainkan panas yang menjalar dari ulu hati, merambat naik ke leher, hingga membakar wajah dan telinganya. Itu adalah amarah. Amarah yang selama ini ia kubur dalam-dalam di bawah lapisan kesabaran, kini meletup, menghancurkan bendungan kepatuhan yang ia bangun bertahun-tahun. Bayangan wajah ayahnya yang bekerja keras sebagai buruh pabrik demi menyekolahkannya, dan senyum lembut ibunya yang selalu mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, meski mereka dihina, melintas di benak Rina. Mereka adalah orang-orang mulia, jauh lebih mulia daripada wanita bergelimang harta di hadapannya ini. Rina mengepalkan tangannya di samping tubuh hingga buku-buku jarinya memutih. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan, rasa sakit fisik itu membantunya tetap sadar, namun tidak lagi untuk menahan diri. Tarik ucapan ibu, suara Rina keluar, rendah dan serak, namun memiliki bobot yang belum pernah didengar Bu Sumi sebelumnya. Bu Sumi mengerutkan kening, tampak terkejut namun masih mempertahankan arogansinya. Apa kamu bilang? Rina mengangkat wajahnya sepenuhnya. Matanya yang biasanya sayu dan patuh, kini menyala. Ada api di sana, nyala api di hati yang terluka yang tak lagi bisa dipadamkan dengan air mata. Ia menatap lurus ke manik mata Bu Sumi, tanpa berkedip, tanpa rasa takut. Saya bilang, tarik ucapan ibu tentang orang tua saya. Ulang Rina, kali ini lebih tegas. Setiap suku katanya penuh penekanan. Ibu boleh menghina masakan saya. Ibu boleh menghina pakaian saya. Ibu boleh menganggap saya bodoh atau tidak pantas. Tapi demi Tuhan, ibu tidak punya hak sedikit pun untuk merendahkan orang tua saya yang sudah meninggal. Bu Sumi ternganga. Mulutnya sedikit terbuka, kehabisan kata-kata karena syok. Seumur hidup Rina menjadi menantunya. Tidak sekalipun wanita muda itu berani menatap matanya, apalagi memerintahnya. Kamu berani membentak saya? Bu Sumi tergagap. Wajahnya memerah karena campuran antara kaget dan marah. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu hanya numpang. Saya istri sah anak ibu.
Saya punya hak di rumah ini sama besarnya dengan suami saya. Potong Rina cepat. Kakinya melangkah maju satu langkah, membuat Bu Sumi secara refleks mundur karena intimidasi yang tiba-tiba membalik keadaan. Dan orang tua saya, lanjut Rina. Suaranya bergetar menahan tangis kemarahan. Mungkin mereka tidak mewariskan harta seperti ibu, tapi mereka mewariskan harga diri. Mereka mengajarkan saya untuk menghormati orang lain. Tapi hari ini, ibu membuktikan bahwa harta dan status tidak menjamin seseorang memiliki adab. Suasana dapur menjadi hening dan mencekam. Kata-kata Rina menggantung di udara, berat dan tak terbantahkan. Bu Sumi masih terdiam. Tangannya gemetar menunjuk ke arah Rina, namun tak ada suara yang keluar. Dominasinya runtuh seketika di hadapan keberanian yang tak terduga itu. Ia melihat sosok asing di hadapannya. Bukan Rina si penurut yang bisa diinjak-injak, melainkan seorang wanita yang baru saja menemukan tulang punggungnya kembali. Tanpa menunggu balasan, Rina melepaskan celemek kumalnya dan melemparkannya ke atas meja, tepat di samping mangkuk bubur yang tumpah. Saya tidak akan pergi saat teman-teman ibu datang nanti, ucap Rina dingin, matanya menatap tajam. Saya akan tetap di sini, di kamar saya, di rumah saya. Dan jika ibu mencoba mempermalukan saya atau orang tua saya lagi, saya pastikan anak ibu akan mendengar semua yang ibu katakan hari ini, kata demi kata. Rina berbalik badan meninggalkan Bu Sumi yang masih terpaku di dapur dengan wajah pucat pasi. Langkah kaki Rina menggema di lorong rumah menuju kamarnya. Napasnya memburu. Adrenalin membanjiri tubuhnya, membuat tangannya gemetar tak terkendali. Namun, di balik ketakutan akan apa yang baru saja ia lakukan, ada perasaan lain yang mekar di dadanya. Perasaan lega yang luar biasa. Sesampainya di kamar, Rina menutup pintu dan bersandar di sana. Ia merosot duduk ke lantai, memegangi dadanya yang masih bergemuruh. Air mata akhirnya tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan atau keputusasaan, itu adalah air mata pelepasan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari di seberang ruangan. Wajahnya sembab, tapi sorot matanya berbeda. Ia tidak lagi melihat korban. Selama ini ia diam, karena berpikir kesabaran akan meluluhkan hati Bu Sumi. Ia salah. Diamnya hanya dianggap sebagai kelemahan. Kebaikan hatinya dianggap sebagai kebodohan. Hari ini, batas itu telah dilanggar, dan jembatan diplomasi telah ia bakar dengan tangannya sendiri. Rina menyeka air matanya dengan punggung tangan. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk, mengeras seperti baja di dalam benaknya. Ia tidak bisa terus begini. Menunggu pembelaan dari suaminya yang sibuk dan seringkali buta akan situasi rumah adalah kesia-siaan. Ia harus bertindak untuk dirinya sendiri. Ia bangkit berdiri, berjalan menuju meja rias dan mengambil ponselnya. Sudah waktunya ia berhenti menjadi penonton dalam tragedi hidupnya sendiri. Rina menatap layar ponsel yang menyala. Jari-jarinya bergerak lincah mencari sebuah kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Sebuah jalan keluar. Atau mungkin sebuah awal dari perang yang sesungguhnya. Api itu kini tidak hanya menyala, tetapi mulai membakar keraguan. Rina siap. Entah itu untuk pergi atau untuk melawan, ia tidak akan pernah menundukkan kepalanya lagi. Hening malam itu tidak lagi terasa mencekik bagi Rina. Jika malam-malam sebelumnya ia habiskan dengan membenamkan wajah di bantal untuk meredam isak tangis akibat sindiran tajam Bu Sumi, malam ini berbeda. Rina duduk tegak di depan meja kerjanya, yang mungil di sudut kamar, diterangi cahaya redup lampu belajar. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam, seolah sedang menatap papan catur yang rumit. Pintu kamar terkunci rapat. Suaminya sedang dinas luar kota, memberikan Rina kebebasan mutlak untuk berpikir tanpa gangguan. Di layar laptopnya, terpampang deretan angka dan grafik yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi. Sebuah fakta yang, jika diketahui oleh ibu mertuanya, mungkin akan membuat wanita paruh baya itu terkena serangan jantung mendadak. Bu Sumi selalu membanggakan putranya, suami Rina, sebagai tulang punggung keluarga yang sukses, penyokong gaya hidup mewah mereka, dan alasan mengapa rumah ini bisa direnovasi menjadi mentereng seperti sekarang. Bu Sumi selalu berkata bahwa Rina hanyalah wanita beruntung yang numpang hidup dan harus tahu diri.
Rina tersenyum kecut, sebuah senyum yang penuh ironi. Jari-jarinya menelusuri dokumen digital bertajuk Laporan Aset Pribadi. Kenyataannya adalah sebuah komedi gelap yang hanya diketahui oleh Rina dan manajer investasinya. Gaji suaminya memang cukup untuk kebutuhan dasar, tetapi gaya hidup priayi yang dijalani Bu Sumi, AC yang menyala 24 jam di setiap ruangan, catering makanan organik premium, mobil SUV terbaru di garasi, hingga perhiasan yang sering dipamerkan Bu Sumi di acara arisan, semua itu tidak dibiayai oleh gaji suaminya. Itu semua uang Rina. Sebelum menikah, Rina adalah seorang investor muda yang agresif namun cerdas. Ia memiliki beberapa properti yang disewakan di pusat kota, saham di perusahaan rintisan teknologi yang kini bernilai miliaran, serta portofolio reksadana yang dividen bulanannya saja sudah cukup untuk membiayai operasional rumah ini 3 kali lipat. Rina menyembunyikan semua ini karena satu alasan sederhana, cinta. Ia tidak ingin suaminya merasa rendah diri. Ia ingin suaminya merasa bangga sebagai kepala keluarga. Maka, Rina diam-diam menyalurkan dananya melalui rekening bersama, membiarkan suaminya, dan otomatis Bu Sumi, berpikir bahwa semua kemudahan ini adalah hasil kerja keras sang suami semata. Rina memilih merendahkan hatinya, menjadi istri yang sederhana di mata orang lain, demi menjaga harmoni. Namun kerendahan hati itu ternyata dianggap sebagai kelemahan. Ketulusannya dibalas dengan injakan harga diri. Kamu itu di rumah ini cuma modal badan, Rina. Lihat anakku, kerja banting tulang supaya kamu bisa duduk manis. Suara cempreng Bu Sumi dari tadi siang kembali terngiang di telinganya. Kalimat itu diucapkan saat Rina tidak sengaja memecahkan piring keramik mahal. Piring yang sebenarnya Rina beli dengan uang hasil penjualan aset kriptonya tahun lalu. Rina menghela napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. Cukup, bisiknya pada kesunyian kamar. Sudah cukup aku bermain peran sebagai upik abu. Ia meraih ponselnya, mengetik pesan kepada manajer keuangannya. Pesan itu singkat, padat, dan mematikan. Pak Andreas, tolong bekukan aliran dana otomatis ke rekening operasional rumah tangga mulai besok pagi. Alihkan semua dividen bulan ini kembali ke rekening pribadi saya yang lama. Dan tolong siapkan surat kepemilikan rumah ini dan bukti transfer renovasi tahun lalu. Saya mungkin membutuhkannya segera, kannya? Rina meletakkan ponselnya di meja dengan bunyi tak yang tegas. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Ia sedang menyusun sebuah skenario pembalasan yang elegan. Ia tidak akan berteriak, tidak akan memaki, dan tidak akan menggunakan kekerasan fisik. Ia hanya akan melakukan satu hal, menarik diri. Ia akan membiarkan Bu Sumi merasakan realitas yang sesungguhnya. Realitas di mana uang Rina tidak lagi menopang pilar-pilar kemewahan rumah ini. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah pintu kamar. Gagang pintu dicoba diputar, namun terkunci. Rina, kamu di dalam? Sudah jam berapa ini? Lampu teras belum dimatikan? Mentang-mentang suami tidak ada, kamu jadi malas-malasan ya? Teriakan Bu Sumi terdengar menembus pintu kayu jati itu. Biasanya Rina akan buru-buru membuka pintu, meminta maaf dengan wajah tertunduk, dan berlari mematikan lampu teras. Tapi kali ini, Rina tidak beranjak dari kursinya. Ia menatap pintu itu dengan tatapan dingin. Rina, kamu dengar ibu tidak? Gedoran di pintu semakin keras. Rina berdiri perlahan, merapikan baju tidurnya, lalu berjalan menuju pintu. Ia memutar kunci dan membukanya perlahan. Wajah Bu Sumi yang merah padam langsung menyambutnya. Kamu ini tuli atau bagaimana? Disuruh matikan lampu saja susahnya minta ampun. Dasar tidak berguna. Semprot Bu Sumi. Telunjuknya hampir menyentuh hidung Rina. Rina menatap mata mertuanya lurus-lurus. Tidak ada ketakutan, tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang menakutkan. Maaf Bu, jawab Rina dengan nada datar, sangat datar, hingga membuat Bu Sumi terdiam sejenak karena bingung. Saya sedang mengecek keuangan bulanan. Sepertinya mulai besok kita harus berhemat. Bu Sumi mendengus kasar, tertawa meremehkan. Berhemat? Maksudmu kamu yang harus berhemat jajan? Uang anakku banyak. Tidak perlu kamu atur-atur soal hemat. Urus saja pekerjaan rumahmu yang becus. Rina tersenyum tipis.
senyum yang tidak mencapai mata. Baik, Bu. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa banyak uang emas yang Ibu banggakan itu bisa menutupi gaya hidup Ibu tanpa bantuan saya. Apa katamu? Bu Sumi melotot, merasa salah dengar. Bantuan kamu punya apa memangnya? Rina tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melangkah melewati Bu Sumi, berjalan santai menuju saklar lampu teras. Mulai besok, Bu. Rina berbicara tanpa menoleh. Suaranya menggema pelan di ruang tengah yang megah itu. Ibu akan belajar menghargai setiap rupiah yang keluar di rumah ini. Dan Ibu akan sadar, siapa sebenarnya yang selama ini membuat Ibu bisa tidur nyenyak di atas kasur impor itu. Rina mematikan lampu teras. Klik. Gelap menyelimuti bagian depan rumah. Ia kembali masuk ke kamar, meninggalkan Bu Sumi yang berdiri terpaku di lorong dengan mulut sedikit terbuka, bingung dan tersinggung, namun belum menyadari badai macam apa yang baru saja Rina ciptakan. Rina menutup pintu kamarnya kembali. Strategi sudah disusun. Keran uang sudah ditutup. Rina kembali duduk di depan laptopnya. Ia merasa ringan. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat bukan lagi beban, melainkan senjata. Dan esok hari, pertunjukan yang sesungguhnya akan dimulai. Pagi itu, dapur yang biasanya riuh oleh denting spatula dan aroma bumbu tumis terasa sunyi senyap. Tidak ada asap mengepul dari wajan, tidak ada nasi hangat yang siap disendokkan ke piring. Dan yang paling mencolok, tidak ada Rina yang sibuk mondar-mandir melayani. Rina duduk di kursi meja makan, berpakaian rapi dengan kemeja kerja yang sudah lama tidak ia kenakan, dengan percaya diri seperti ini. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul, dinikmatinya perlahan sambil membaca berita di ponsel. Bu Sumi keluar dari kamarnya dengan langkah menyeret, wajahnya masih menyiratkan sisa kantuk yang bercampur dengan ekspektasi rutin. Ia mengharapkan teh manis hangat, sudah tersedia di meja sudut ruang tengah, lengkap dengan pisang goreng atau roti bakar. Namun meja itu kosong. Hanya ada vas bunga yang layu karena lupa diganti airnya. Sebuah metafora kecil yang luput dari perhatian wanita tua itu. Rina? Panggil Bu Sumi. Suaranya parau namun menuntut. Ia berjalan ke dapur. Matanya membelalak melihat kompor yang dingin. Jam berapa ini? Kenapa belum ada sarapan? Ibu mau minum obat, perut harus diisi dulu. Rina meletakkan cangkir kopinya perlahan. Tidak ada bunyi beradu yang kasar. Hanya sentuhan keramik bertemu kayu yang halus. Ia menoleh, menatap ibu mertuanya tepat di mata. Tatapan itu bukan tatapan menunduk takut seperti biasa, melainkan tatapan datar seseorang yang sudah selesai bernegosiasi dengan rasa sakit. Pagi, Ibu, jawab Rina tenang. Bahan makanan di kulkas habis. Gas juga habis tadi malam. Jadi hari ini tidak ada sarapan. Kalau Ibu lapar, ada biskuit di toples ruang tamu. Bu Sumi ternganga. Jawaban itu begitu sederhana, namun di telinganya terdengar seperti sebuah pemberontakan besar. Habis? Kenapa tidak beli? Kamu kan pegang uang belanja dari Andi. Uang dari Mas Andi bulan ini sudah habis, Bu. Minggu lalu Ibu minta 5 juta untuk sumbangan panti asuhan teman Ibu. Ingat? Katanya itu mendesak. Sisa uang belanja sudah saya pakai untuk bayar listrik dan air yang membengkak karena AC kamar Ibu nyala 24 jam. Jelas Rina tanpa nada tinggi. Suaranya datar, memaparkan fakta layaknya seorang akuntan membacakan neraca rugi laba. Wajah Bu Sumi memerah padam. Ia tidak terbiasa dibantah, apalagi dengan rincian yang memojokkan dirinya. Kamu perhitungan sekali sama orang tua. Itu kan amal. Masa kamu tega membiarkan mertua kelaparan cuma gara-gara uang? Saya tidak perhitungan, Bu. Saya hanya realistis. Rina berdiri, merapikan blazernya. Dompet saya kosong. Tabungan pribadi saya sudah saya kunci. Kalau Ibu mau belanja ke pasar, silakan pakai uang pensiun Ibu sendiri. Saya harus berangkat kerja lebih awal hari ini. Sebelum Bu Sumi sempat meledak, Rina sudah melenggang pergi, menyambar tas kerjanya dan keluar dari pintu depan. Bu Sumi berdiri kaku di tengah dapur yang dingin, tangannya gemetar menahan amarah yang tidak tersalurkan. Ia merasa otoritasnya baru saja ditelanjangi di rumahnya sendiri. Ketegangan itu berlanjut hingga sore hari. Ketika Rina pulang, rumah terasa lebih panas dari biasanya.
bukan karena suhu udara, melainkan karena aura permusuhan yang dipancarkan Bu Sumi. Wanita tua itu duduk di sofa ruang tengah, menunggu Rina seperti singa menunggu mangsa yang pincang. Di meja, tergeletak beberapa lembar tagihan. "Duduk," perintah Bu Sumi tajam saat Rina baru saja melepas sepatu. Rina tidak langsung menuruti. Ia berjalan ke dapur, mengambil segelas air minum untuk dirinya sendiri, lalu baru menghampiri mertuanya. Ia tetap berdiri, menolak posisi subordinat yang coba diciptakan Bu Sumi. "Kenapa, Bu?" Bu Sumi menggebrak meja pelan, menunjuk surat tagihan kartu kredit atas nama Andi. "Ini apa? Kenapa ada tagihan membership gym dan asuransi yang tidak dibayar? Debt collector menelepon ke rumah tadi siang. Kamu mau bikin malu keluarga ini?" Rina melirik kertas itu sekilas. "Oh, itu. Mas Andi memang minta saya yang mengurus keuangannya selama ini. Tapi bulan ini saya berhenti menalangi tagihan-tagihan itu dengan gaji saya. Uang Mas Andi tidak cukup, Bu. Jadi wajar kalau ada yang tidak terbayar." "Apa maksudmu berhenti menalangi? Uang suami itu uang istri. Uang istri ya untuk keluarga," bentak Bu Sumi. Strategi lamanya keluar lagi. Memanipulasi kewajiban agama dan norma sosial. "Kamu istri macam apa yang membiarkan suami terlilit utang sementara kamu asyik menumpuk uangmu sendiri?" Rina tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Bu Sumi meremang karena terasa asing. Rina mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya dan meletakkannya di atas tagihan-tagihan itu. "Ibu boleh baca ini. Ini catatan arus kas selama 5 tahun saya menikah dengan Mas Andi," kata Rina. Di situ tertulis jelas, gaji Mas Andi 80% habis untuk gaya hidup ibu. Arisan, baju baru, sumbangan sosial supaya ibu dipuji tetangga, sampai renovasi kamar ibu tahun lalu. Semua kekurangan kebutuhan rumah tangga, makan, listrik, bensin Mas Andi, bahkan rokoknya, saya yang tutup pakai gaji saya. Bu Sumi terdiam, matanya menatap buku itu dengan jijik seolah benda itu beracun. "Saya sudah berhenti, Bu," lanjut Rina. Suaranya kini menekan, penuh penekanan di setiap suku kata. "Mulai hari ini, saya hanya akan mengurus diri saya sendiri. Kalau Mas Andi atau Ibu butuh uang, silakan atur dari gaji Mas Andi yang tersisa. Saya tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun lagi untuk menutupi gengsi Ibu." "Kurang ajar." Bu Sumi bangkit berdiri, tangannya terangkat hendak menunjuk wajah Rina, atau mungkin lebih dari itu. "Kamu menumpang di rumah ini. Rumah ini milik anak saya. Rumah ini masih kredit, Bu. Dan sertifikatnya masih di bank. Setengah cicilannya dibayar dari rekening saya setiap bulan. Kalau Ibu lupa, slip transfernya ada di halaman terakhir buku itu." Potong Rina cepat, mematahkan argumen itu seketika. Bu Sumi terhuyung ke belakang, kehilangan pijakan moral maupun logis. Ia terengah-engah, mencari celah untuk menyerang balik, namun benteng pertahanan Rina terlalu rapat. Tidak ada air mata, tidak ada permohonan maaf, tidak ada rasa bersalah. Rina yang berdiri di hadapannya bukan lagi menantu yang bisa ia injak-injak. Tepat saat itu suara pintu depan terbuka. Andi masuk dengan wajah lelah, dasinya sudah longgar. Ia berharap disambut dengan senyum dan makan malam, tapi yang ia temukan adalah keheningan yang mencekam di ruang tengah. Ibunya berdiri dengan wajah merah padam dan napas memburu, sementara istrinya berdiri tegak dengan ekspresi dingin. "Ada apa ini?" tanya Andi, merasakan atmosfer yang tidak beres. Ia melihat buku catatan di meja dan wajah ibunya yang hampir menangis, senjata pamungkas Bu Sumi saat terdesak. "Istrimu, Andi!" seru Bu Sumi. Suaranya bergetar didramatisir. "Dia membiarkan ibu kelaparan seharian. Dia tidak masak, dia menyembunyikan uangmu, dia membentak ibu, dia bilang ibu cuma beban." Andi menoleh ke arah Rina, keningnya berkerut. "Rina, benar itu? Kamu nggak masak?" Rina menatap suaminya. Dulu, ia akan panik dan mencoba membela diri dengan terbata-bata. Tapi sekarang, ia hanya menghela napas panjang. "Mas, kalau Mas mau makan, silakan pesan online atau masak mie instan. Aku capek," ujar Rina santai. "Tapi ibu bilang kamu..." "Tanya ibumu, Mas.
Kemana perginya uang 5 juta minggu lalu yang harusnya buat belanja bulanan? Potong Rina. Dan tanya juga, kenapa tagihan kartu kreditmu macet? Jawabannya bukan ada padaku. Rina melangkah menuju kamar tidur, meninggalkan Andi yang kebingungan di antara dua wanita itu. Sebelum menutup pintu kamar, Rina berbalik sebentar. Satu lagi, Mas. Mulai besok aku tidak akan mencucikan baju siapapun kecuali bajuku sendiri. Mesin cuci rusak karena dipaksa mencuci bed cover tebal punya ibu kemarin, dan aku tidak akan panggil tukang servis pakai uangku. Pintu kamar tertutup dengan bunyi klik yang tegas. Di ruang tengah, Andi menatap ibunya yang kini menangis terseduh-seduh di sofa, lalu menatap buku catatan yang ditinggalkan Rina. Untuk pertama kalinya, Andi merasakan ada sesuatu yang retak di fondasi rumah tangganya, dan retakan itu bukan disebabkan oleh istrinya, melainkan oleh kenyataan yang selama ini ia sangkal. Ia mengambil buku catatan itu, dan tangannya mulai gemetar saat membaca halaman pertama. Genggaman Rina pada kendali hidupnya semakin mengencang, sementara genggaman Bu Sumi pada kekuasaan semuanya mulai hancur menjadi debu. Matahari sudah meninggi, cahayanya menerobos masuk secara paksa melalui celah-celah gorden yang belum dibuka selama 3 hari. Debu-debu halus terlihat menari di udara, mendarat di atas meja kayu jati, yang biasanya mengkilap karena polesan tangan Rina setiap pagi. Kini, meja itu kusam, dipenuhi tumpukan gelas kotor bekas kopi saset dan piring berminyak yang dikerubuti semut. Bu Sumi terbangun dengan kepala berdenyut. Kebiasaan bangun pagi dan disambut aroma teh melati hangat serta bubur ayam buatan Rina, kini hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Perutnya berbunyi nyaring, sebuah protes dari tubuh yang terbiasa dimanjakan. Ia menyeret langkahnya keluar kamar, berharap, meski tahu itu mustahil, bahwa semua kekacauan beberapa hari terakhir ini hanyalah mimpi buruk, dan Rina akan ada di dapur, siap melayaninya. Namun, realitas menamparnya telak. Dapur itu tampak seperti medan perang yang ditinggalkan. Wastafel penuh dengan perabotan kotor yang mulai mengeluarkan bau tak sedap. Lantai keramik yang biasanya kesat kini terasa lengket di telapak kaki Bu Sumi. Tidak ada sarapan, tidak ada air panas. Yang ada hanya keheningan yang mencekam dan perut yang semakin melilit. "Andi!" teriak Bu Sumi, suaranya parau. "Andi, kamu belum beli makanan?" Tidak ada jawaban. Andi sudah berangkat kerja sejak subuh. Menghindari interaksi pagi yang belakangan ini selalu berujung pada pertengkaran. Bu Sumi mendengus kesal. Dengan langkah tertatih karena lututnya yang mulai sering nyeri, ia membuka lemari pendingin. Kosong. Hanya ada sebotol air dingin dan sisa sayur yang sudah layu. Kepanikan mulai merambat naik ke dada Bu Sumi. Selama ini, ia tidak pernah memikirkan bagaimana beras bisa selalu penuh di tempatnya, atau bagaimana deterjen tidak pernah habis. Ia pikir itu semua terjadi secara otomatis, atau setidaknya, itu adalah tugas remeh yang memang seharusnya dikerjakan Rina sebagai upeti, karena telah dinikahi anaknya. Ia tidak pernah tahu bahwa Rinalah yang dengan cerdik mengatur uang belanja yang pas-pasan dari Andi, bahkan seringkali menambalnya dengan uang hasil jualan kue online yang dikerjakan Rina diam-diam saat Bu Sumi tidur siang. Sekarang, tanpa manajemen Rina, uang yang ditinggalkan Andi di atas meja 2 hari lalu sudah ludes entah kemana. Bu Sumi, yang terbiasa memegang gaya hidup nyonya besar di depan tetangga, telah menghabiskannya untuk membeli makanan pesan antar yang mahal karena ia gengsi untuk memasak mie instan sendiri. Siang harinya, rasa lapar memaksanya mengorek tabungan pribadinya yang ia sembunyikan di bawah kasur. Dengan tangan gemetar menahan amarah, ia memesan makanan lagi. Namun, ketika kurir datang, Bu Sumi harus menghadapi kenyataan lain. Rumahnya yang berantakan terlihat jelas dari pintu depan. Tatapan kurir yang sekilas menyapu ruang tamu yang penuh baju kotor, yang belum disetrika membuat wajah Bu Sumi merah padam karena malu. Ia membanting pintu begitu makanan di tangan. "Dasar menantu tidak tahu diuntung," rutuknya sambil menyuap nasi dengan kasar. "Lihat saja, kalau dia balik mengemis minta maaf, tidak akan kubukakan pintu." Namun, jauh di lubuk hatinya, Bu Sumi tahu ia sedang membohongi diri sendiri. Rumah ini perlahan membunuhnya. Punggungnya sakit jika harus menyapu.
Tangannya alergi sabun cuci piring murah, dan kesepian ini mulai menggerogoti kewarasannya. Sore harinya, Andi pulang. Wajah putranya tampak lebih tua 10 tahun dalam seminggu terakhir. Kemejanya kusut, karena Andi harus menyetrikanya sendiri dengan terburu-buru, dan matanya cekung. Begitu melangkah masuk, aroma apek rumah langsung menyambutnya. Andi menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang penuh dengan beban. "Kamu baru pulang jam segini?" semprot Bu Sumi dari sofa, masih dengan daster yang sama sejak kemarin. "Lihat rumah ini, Andi. Ibu tidak bisa tinggal di tempat kotor begini. Panggil pembantu, atau suruh istrimu yang minggat itu pulang sekarang juga." Andi meletakkan tas kerjanya di kursi makan yang penuh tumpukan koran. Ia menatap ibunya, namun kali ini tidak ada sorot kepatuhan atau rasa takut di matanya. Yang ada hanya kelelahan yang luar biasa dan sisa-sisa kesabaran yang menipis. "Pakai uang siapa, Bu?" tanya Andi datar. "Ya uang kamulah, kamu kan kerja. Masa gaji kamu tidak cukup untuk bayar 1 orang pembantu saja?" bentak Bu Sumi, merasa anaknya mulai berani membantah. Andi tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. Ia berjalan mendekati ibunya, lalu duduk di seberang meja. "Bu, Ibu tahu berapa gaji Andi? Ibu tahu berapa biaya listrik, air, dan belanja yang selama ini Rina atur?" Bu Sumi terdiam sejenak, lalu memalingkan muka. "Itu urusan istri kamu. Ibu tidak mau tahu." "Itu masalahnya, Bu. Ibu tidak pernah mau tahu." Suara Andi meninggi 1 oktav, membuat Bu Sumi tersentak. Selama ini Rina yang menutupi kekurangan gaji Andi. Rina yang tidak pernah beli baju baru supaya ibu bisa beli obat mahal dan vitamin impor yang ibu minta. Rina yang bangun jam 4 pagi buat bikin kue pesanan orang, supaya listrik rumah ini tidak diputus. Dan ibu mengusirnya seolah dia sampah. Dia memang kewajibannya melayani suami dan mertua. Bu Sumi mencoba membela diri, meski suaranya mulai goyah. "Ibu ini orang tua kamu, Andi. Surga di telapak kaki ibu. Surga macam apa yang isinya mencaci maki orang yang sudah berkorban nyawa buat kita, Bu." Potong Andi tajam. Kata-kata itu meluncur begitu saja, menohok ulu hati Bu Sumi. Suasana hening seketika. Bu Sumi ternganga, tak percaya anak emasnya, anak yang selalu ia banggakan, dan ia setir, berani bicara sekasar itu. "Sekarang uang Andi habis, Bu. Habis untuk bayar utang-utang kecil yang dulu biasa ditutup Rina. Kita tidak punya uang untuk bayar pembantu," lanjut Andi. Suaranya kembali pelan namun penuh penekanan. "Kalau ibu mau rumah ini bersih, ibu harus bantu bersihkan. Kalau ibu mau makan enak, ibu harus masak." "Andi capek, Bu. Andi capek pulang kerja harus nyuci piring dan baju karena ibu seharian cuma duduk nonton TV sambil mengeluh." Bu Sumi merasakan matanya memanas. Bukan karena sedih, tapi karena egonya yang terluka parah. "Jadi kamu menyuruh ibumu ini jadi babu setelah membesarkan kamu sendirian?" Ia mulai mengeluarkan jurus andalannya, air mata buaya dan narasi pengorbanan masa lalu. Biasanya, Andi akan luluh. Andi akan berlutut, minta maaf, dan menuruti kemauan ibunya. Tapi hari ini berbeda. Bayangan wajah Rina yang sembab saat menyeret koper keluar rumah masih menghantui Andi setiap malam. Rasa bersalah, karena gagal melindungi istrinya telah mengubah struktur mental Andi. Andi berdiri, mengabaikan tangisan ibunya yang dibuat-buat. Bukan jadi babu, Bu, tapi jadi manusia dewasa yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Rina bukan babu, dia istriku. Dan sekarang, dia pergi karena kita berdua gagal memanusiakan dia. Andi melangkah menuju kamarnya, meninggalkan Bu Sumi yang terpaku di ruang tengah yang remang-remang. Andi, ibu lapar," teriak Bu Sumi, mencoba menarik perhatian anaknya kembali. "Di dapur ada telur dan mie instan, Bu. Masaklah sendiri," jawab Andi dari balik pintu kamar yang kemudian tertutup rapat. Bunyi kunci diputar terdengar jelas, menjadi simbol batasan yang akhirnya Andi bangun. Bu Sumi duduk sendirian di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti ruang tamu. Lampu belum dinyalakan. Ia merasa kerdil. Tumpukan baju kotor di sudut ruangan seolah menertawakannya. Perutnya kembali perih,
Tapi kali ini rasa perih itu bercampur dengan ketakutan yang nyata. Ia mencoba mengambil ponselnya, berniat menelepon kerabat untuk mengadu betapa durhakanya Andi. Namun, jarinya terhenti di atas layar. Ia sadar, jika kerabatnya datang dan melihat kondisi rumah yang seperti kapal pecah serta dirinya yang tak terurus, bukan simpati yang akan ia dapat, melainkan gunjingan. Citra Bu Sumi yang terhormat akan hancur lebur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kesombongan, Bu Sumi merasa benar-benar tidak berdaya. Ia tidak punya kuasa atas Andi lagi. Ia tidak punya Rina untuk diinjak. Ia tidak punya uang untuk membeli kenyamanan. Dengan tangan gemetar dan air mata yang kini menetes bukan karena sandiwara, Bu Sumi bangkit perlahan. Ia berjalan ke dapur yang gelap dan bau. Ia mengambil panci kecil, mengisinya dengan air keran, dan menyalakan kompor. Api biru menyala, menerangi wajah tuanya yang penuh kerutan kekecewaan. Ia harus memasak air sendiri hanya untuk menyeduh mie instan. Tindakan sederhana itu terasa sangat berat, sebuah hukuman atas keangkuhannya selama ini. Di sela-sela uap air yang mulai mendidih, bayangan wajah Rina yang sabar kembali muncul di benaknya. Dulu, Rina akan menyajikan sup ayam hangat saat Bu Sumi sakit sedikit saja. Sekarang, Bu Sumi harus menelan mie instan yang setengah matang, karena ia tidak sabar menunggu, sendirian, di meja makan yang kotor. Rasa mie instan itu hambar di lidahnya, namun pahit di hatinya. Badai itu telah datang, bukan berupa angin ribut yang menghancurkan atap, melainkan badai kenyataan yang meruntuhkan menara gading tempatnya bernaung selama ini. Dan Bu Sumi sadar, badai ini baru permulaan. Langit sore itu tampak kelabu, seolah turut merasakan beban berat yang menggantung di udara. Awan mendung bergulung-gulung di atas atap rumah Rina dan Bram, membawa serta angin dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah yang hangat dan tertata rapi itu, ketenangan yang biasanya terjaga tiba-tiba terusik oleh ketukan pintu yang ragu-ragu, namun terdengar mendesak. Rina meletakkan cangkir tehnya di atas meja, bertukar pandang sejenak dengan Bram yang sedang membaca koran di sofa. Ada firasat aneh yang menyelinap di hati Rina. Sebuah getaran yang tidak ia pahami, namun membuatnya bergegas menuju pintu depan. Ketika ia memutar gagang pintu dan membukanya, pemandangan di hadapannya membuat napasnya tercekat. Di sana berdiri Bu Sumi. Namun, ini bukan Bu Sumi yang dikenal Rina selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi dagu yang terangkat tinggi menantang langit. Tidak ada lagi kilau perhiasan emas yang biasa menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Dan tidak ada lagi tatapan mata tajam yang penuh penilaian merendahkan. Wanita paruh baya itu tampak kacau. Rambutnya yang memutih sebagian terlihat kusut, pakaiannya sederhana dan sedikit lusuh, jauh dari kesan glamor yang selama ini menjadi identitasnya. Wajahnya pucat pasi, dengan kantung mata hitam yang menggantung berat, menandakan malam-malam panjang tanpa tidur yang dihantui oleh kecemasan dan penyesalan. "Ibu," suara Rina keluar hampir seperti bisikan, penuh ketidakpercayaan. Bram yang mendengar suara istrinya segera menyusul ke pintu. Langkahnya terhenti mendadak saat melihat kondisi ibunya. "Bu, apa yang terjadi? Kenapa ibu seperti ini?" Bu Sumi tidak menjawab. Bibirnya bergetar hebat, mencoba merangkai kata yang tampaknya tersangkut di tenggorokan. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya pecah. Pertahanan dirinya yang selama ini kokoh karena dibangun di atas pondasi kesombongan, kini runtuh seketika. Tanpa peringatan, Bu Sumi menjatuhkan dirinya. Lututnya menghantam lantai teras yang dingin dengan suara gedebuk yang menyakitkan. Ia tidak mempedulikan rasa sakit fisik itu. Rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Ia bersimpuh di kaki Rina, menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga keningnya hampir menyentuh ujung kaki menantunya. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Rina terpekik kaget, refleks mundur selangkah sebelum nalurinya untuk menolong muncul kembali. Ia hendak membungkuk untuk membangunkan mertuanya, tetapi tangan Bu Sumi mencengkeram erat ujung baju Rina. "Jangan, biarkan aku begini, Rina," isak Bu Sumi, suaranya parau dan pecah. "Biarkan aku memohon ampun padamu. Aku sudah hancur. Semuanya habis. Tidak ada yang tersisa selain dosa-dosaku padamu."
Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi teras dan menyamarkan suara tangis Bu Sumi. Namun Rina bisa mendengar setiap kata itu dengan jelas. Hatinya bergemuruh. Bertahun-tahun ia menelan hinaan, dianggap tidak selevel, disebut benalu, dan diperlakukan seperti orang asing di tengah keluarga suaminya sendiri. Seharusnya, melihat musuh terbesarnya berlutut tak berdaya memberinya rasa kepuasan. Seharusnya, ini adalah momen kemenangan Rina. Namun, Rina tidak merasakan kemenangan. Ia hanya melihat seorang wanita tua yang kesepian, bangkrut secara emosional dan finansial, yang telah kehilangan arah hidupnya karena dibutakan oleh gengsi. "Rina, tolong maafkan ibu." Bu Sumi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya yang dulu memancarkan api kemarahan, kini hanya berisi permohonan yang menyedihkan. "Aku kehilangan rumah. Aku ditipu orang-orang yang kuanggap teman sosialita. Aku sendirian. Tapi yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa aku telah membuang anak dan menantuku sendiri demi kebanggaan semu. Aku bodoh, Rina. Aku jahat." Bram berlutut di samping ibunya, matanya berkaca-kaca. Ia memegang bahu ibunya yang gemetar. "Bu, berdirilah. Tidak perlu seperti ini." "Tidak, Bram." Bu Sumi menepis lembut tangan putranya, matanya tetap terpaku pada Rina. "Ibu butuh pengampunan istrimu. Ibu sadar, selama ini ibu angkuh karena merasa memiliki segalanya. Sekarang, saat Tuhan mengambil semuanya, ibu baru sadar bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga yang tulus. Dan ibu telah menyia-nyiakan kalian." Rina menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara dingin bercampur aroma hujan. Memori-memori pahit berputar di kepalanya saat Bu Sumi membuang masakannya, saat Bu Sumi mempermalukannya di depan tamu, saat Bu Sumi menghasut Bram. Luka itu masih ada, membekas dalam. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, apalagi melupakan. Namun, Rina juga tahu bahwa menyimpan dendam hanya akan membuatnya menjadi sama seperti Bu Sumi di masa lalu. Keras hati dan tidak bahagia. Rina memiliki kendali sekarang. Dia bukan lagi korban. Dia adalah penentu nasib keluarga ini. Dengan perlahan namun tegas, Rina berjongkok, menyetarakan tingginya dengan Bu Sumi. Ia meraih kedua tangan mertuanya yang dingin dan kasar, lalu menatap lurus ke dalam mata wanita tua itu. "Bu Sumi," panggil Rina, suaranya tenang namun memiliki wibawa yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Bangunlah. Di rumah saya, tidak ada manusia yang boleh berlutut kepada manusia lain." Rina dan Bram membantu Bu Sumi berdiri. Tubuh wanita tua itu lemas, seolah seluruh tenaganya telah habis terkuras bersama air matanya. Mereka menuntunnya masuk ke ruang tamu, mendudukkannya di sofa yang empuk. Rina segera ke dapur, kembali dengan segelas air hangat dan handuk kering. Setelah Bu Sumi sedikit lebih tenang, Rina duduk di hadapannya. Bram duduk di samping Rina, menggenggam tangan istrinya erat-erat, menyerahkan panggung ini sepenuhnya kepada Rina. Bram tahu, ini adalah hak Rina untuk memutuskan. "Ibu," Rina memulai, nadanya datar namun tegas. "Saya mendengar permintaan maaf Ibu. Saya melihat penyesalan Ibu. Sebagai sesama manusia dan sebagai istri dari anak Ibu, saya memaafkan Ibu." Tangis Bu Sumi pecah lagi, kali ini karena rasa lega yang luar biasa. "Terima kasih, Rina. Terima kasih." "Tapi," potong Rina cepat, membuat isak tangis Bu Sumi terhenti sejenak. Tatapan Rina menajam, menunjukkan bahwa kebaikan hatinya bukan berarti kelemahan. "Maaf, bukan berarti kita bisa kembali berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ada hal-hal yang harus berubah mulai detik ini." Bu Sumi mengangguk cepat, seperti anak kecil yang dimarahi. "Apa saja, Rina? Ibu akan lakukan apa saja?" Pertama, Rina mengangkat jari telunjuknya. "Rasa hormat. Di rumah ini, saya adalah nyonya rumah, dan Bram adalah kepala keluarga. Ibu diterima di sini sebagai orang tua kami, bukan sebagai penguasa yang bisa mengatur atau mencela. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi hinaan tentang asal-usul saya, dan tidak ada lagi upaya membanding-bandingkan saya dengan orang lain."
Bu Sumi menunduk malu. Iya Rina, Ibu janji. Kedua, lanjut Rina. Kesetaraan. Kita duduk di meja makan yang sama, makan makanan yang sama. Tidak ada kasta di keluarga ini. Harta yang hilang itu biarlah hilang, Bu. Kita akan hidup sederhana tapi tenang. Ibu harus belajar menerima bahwa kebahagiaan tidak datang dari seberapa mahal tas yang Ibu jinjing, tapi dari ketenangan hati. Dan yang terakhir, suara Rina melembut, namun matanya berkaca-kaca. Jangan pernah mencoba memisahkan saya dan Bram lagi. Pernikahan kami adalah wilayah kami. Jika Ibu tidak bisa menghargai itu, maka dengan berat hati, saya tidak bisa membiarkan Ibu tinggal bersama kami. Bu Sumi menatap Rina dengan pandangan baru. Ia tidak lagi melihat gadis desa yang naif, melainkan seorang wanita yang kuat, bijaksana, dan bermartabat. Martabat yang sesungguhnya, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rasa kagum menyeruak di hati Bu Sumi, menggantikan rasa benci yang selama ini ia pelihara. Ibu mengerti Rina, ucap Bu Sumi lirih. Ia meraih tangan Rina, lalu mencium punggung tangan menantunya itu dengan takzim. Terima kasih sudah memberi tempat bagi wanita tua yang berdosa ini. Ibu berjanji akan menebus kesalahan Ibu. Ibu akan belajar menjadi ibu dan mertua yang tahu diri. Sore itu, di tengah hujan yang mulai mereda, suasana di ruang tamu itu berubah total. Ketegangan yang mencekik selama bertahun-tahun perlahan mencair. Rina bangkit, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan dengan tulus. Ia memeluk Bu Sumi. Pelukan itu kaku pada awalnya, namun kemudian Bu Sumi membalasnya dengan erat, menumpahkan sisa-sisa tangisnya di bahu Rina. Bram yang menyaksikan pemandangan itu mengusap air matanya sendiri, merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ibunya telah kembali, bukan sebagai ratu yang kejam, melainkan sebagai seorang ibu yang telah menemukan jalan pulang melalui pintu kerendahan hati. Malam harinya, mereka makan malam bersama. Menunya sederhana, hanya sayur asem, tempe goreng, dan sambal, masakan Rina yang dulu sering dicela Bu Sumi sebagai makanan kampungan. Namun kali ini, Bu Sumi menyendok nasi dengan tangan gemetar karena haru. Ia menyuap makanan itu, mengunyahnya perlahan, dan merasakan rasa yang berbeda. Enak, Rin, kata Bu Sumi pelan, matanya menatap piringnya. Maafkan ibu yang dulu pernah bilang masakanmu tidak layak. Rina tersenyum tipis, menuangkan air minum untuk mertuanya. Habiskan, Bu. Kita butuh tenaga untuk hari esok. Kalimat itu sederhana, namun syarat makna. Hari esok adalah awal yang baru. Bu Sumi telah kehilangan segalanya di mata dunia. Hartanya disita, teman-teman sosialitanya menjauh, tetapi di meja makan sederhana itu, ia justru mendapatkan kembali apa yang paling penting. Ia mendapatkan kembali keluarganya. Bagi Rina, ini adalah bukti bahwa kesabaran dan keteguhan hati tidak pernah sia-sia. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia membalasnya dengan batasan yang tegas dan pengampunan yang membebaskan. Rina tahu jalan ke depan mungkin masih akan canggung. Adaptasi Bu Sumi tidak akan instan, tetapi fondasinya telah berubah. Sekarang, rumah ini berdiri di atas rasa saling menghargai. Angin malam berhembus pelan melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah pasca hujan. Badai di luar telah berlalu, begitu pula badai di dalam keluarga mereka. Di bawah pimpinan Rina yang bijak, dan dengan hati Bu Sumi yang telah dilunakkan oleh penyesalan, sebuah lembaran hidup baru pun dimulai.